Hai, ketemu lagi bareng sama Al. Di webinar series Wujudkan Passionmu kali ini, Al mau berbagi cara gimana sih supaya kita bisa mengadakan sebuah webinar yang sukses. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, nama saya Salman Alfarisi. Saya sudah 10 kali menyelenggarakan webinar. Dalam 2 bulan ini pesertanya hingga mencapai 2.100 peserta webinar. Saya juga 10 tahun mengajar di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, tepatnya di D3 Unggulan. Oke, ini bukti kalau saya mengadakan webinar dan pesertanya saat ini tuh yang daftar udah sampai 2.146. Nah, saya mau coba berbagi kisah suksesnya saya mengadakan webinar ini, terutama di sela-sela COVID-19 ini, saat pandemi ini orang-orang tuh mungkin ya nggak ada kegiatan di rumah, akhirnya dia mengikuti webinar. Dan ini juga penting buat bisnis agar bisnis kita tuh bisa menjangkau marketnya terlepas dari kejadian COVID-19 ini. Apa aja yang dibahas? Pertama, apa sih webinar itu? Kenapa juga kita harus go online? Terus juga ada live streamer sebagai pekerjaan masa depan. Gimana caranya kita membuat konten webinar, mempersiapkan teknis sebelum webinar, terus juga cara mempromosikan webinar kita, ada strategi saat live stream webinar, dan kesimpulan. Oke, sebenarnya webinar itu apa sih? Webinar merupakan kependekan dari web seminar yang merupakan event seminar secara online via live streaming. Jadi yang membedakan adalah dia bisa bisa online ya. Kalau kita sehari-hari tuh ikutnya seminar offline, nah ini adalah via online dan live streaming juga yang bisa disaksikan tentunya oleh banyak orang juga. Dan kenapa kita harus go online? Sebagai pengajar, tentu saja ada beberapa hal yang membuat kita juga harus go online, terlepas dari zaman yang berubah sangat cepat sekali. Contohnya adalah ojek yang sekarang kini sebutannya ojek online. Ada restoran sekarang saat pandemi bisa pesan online. Ada konser yang kemarin pengumpulan dana, konsernya online. Terus juga ada sedekah, kitabisa.com yang sedekahnya juga bisa online atau donasinya bisa online. Nah, sebagai pengajar, itu mau nggak mau kita harus bertransformasi secara digital, kita mengarah online juga, yaitu kita bisa mengajar online. Dari segi bisnis, ini udah mulai banget nih, udah sebenarnya sudah dari dulu. Cuma saat-saat pandemi COVID-19 ini sangat-sangat amat bermanfaat sekali live streaming ini. Saya kemarin coba iseng mencari data, sebenarnya apa sih yang diminati sama orang-orang saat pandemi. Ternyata di luar dari obat-obatan, webcam menjadi salah satu barang yang dicari dan harganya tuh melonjak sekali. Jadi itulah kenapa saya bilang nih webinar atau live streaming pada umumnya akan menjadi sangat tren sekali di masa-masa new normal atau di masa-masa yang akan datang. Terus sebenarnya live streamer itu emang bisa ya jadi pekerjaan masa depan. Ternyata saya riset-riset itu ada 25 orang terkaya. Dia adalah streamer, mau itu streamer game, mau itu streamer make up, mau itu streamer yang dia hobinya tuh stand up. Itu sampai punya penghasilan 20 juta dolar per tahun. Ini per tahun 2009 data yang saya dapat. Oke, sebenarnya uangnya dari mana ya? Orang-orang streamer, mereka nge-stream diri mereka lagi main game, lagi make up, lagi makan ya kan. Kita ngeliatin orang makan, tapi kita juga jadi pingin makan enak seperti dia. Uangnya dari mana sih sebenarnya mereka dapatkan? Simple. Ternyata banyak juga website-website yang bisa teman-teman gunakan tuh untuk mengumpulkan dana. Yang saat ini di Indonesia ada dua yang sangat besar. Pertama adalah Social Buzz Tribe, di mana ketika teman-teman sedang mengadakan sebuah sesi live stream, itu teman-teman bisa mengajak orang-orang atau penontonnya teman-teman tuh untuk melakukan pembayaran atau donasi kepada teman-teman. Pembayarannya juga bisa dengan berbagai macam e-wallet. Ada juga Saweria nih, saweria.co.
Nah, dia lumayan baru tapi juga lumayan keren juga. Jadi saat teman-teman live streaming, teman-teman bisa ini nih dapat uang misalnya dalam bentuk GoPay, OVO, Dana, link aja dari para penontonnya teman-teman. Nah, itu dia nih. Ada nilai manfaat bagi personal, khususnya buat teman-teman yang mau masuk ke dunia webinar atau live streaming pada umumnya. Oke, pertama tentu aja teman-teman bisa mengembangkan potensi dirinya kita supaya orang lain tuh tahu kalau kita punya sebuah keahlian yang bisa kita bagikan. Kedua, tentu saja meningkatkan personal branding kita. Kita jadi lebih banyak dikenal sama audiens, sama orang. Terlepas dari mungkin follower kita sedikit, tapi mungkin yang ikut webinar kita atau yang live streaming kita tuh banyak. Berikutnya, teman-teman juga bisa mendapat penghasilan tambahan dari live streaming webinar ini. Contohnya, ada salah satu YouTuber yang kemarin mengumpulkan dana untuk sosial. Itu dia menggunakan social bus di mana dia mengumpulkan uang dengan cara melakukan sesi live streaming interaktif di mana uh, dia meminta untuk si penontonnya melakukan donasi via GoPay, OVO, link aja ataupun Dana. Itu terkumpul lumayan juga ya, 4 juta rupiah. Wah, jadi kesempatan teman-teman nih yang mau ningkatin potensi diri supaya kalau teman-teman punya skill tertentu ya udah live streaming aja, live stream via channel yang teman-teman miliki. Nanti siapa tahu audiensnya terbentuk, teman-teman bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sana. Nah, berikutnya manfaat webinar untuk bisnis atau organisasi. Pertama sih satu ya, karena saya juga bekerja di digital marketing untuk PMB Universitas Budi Luhur. Tujuan saya melakukan webinar, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah untuk meningkatkan awareness brandnya Universitas Budi Luhur nih. Soalnya nggak mungkin saya melakukan aktivasi atau melakukan kegiatan branding itu secara offline. Nah, sekarang saat pandemi ini mau nggak mau saya harus online. Terus juga menjaring market yang lebih luas. Nah, saya ngerasa belakangan ini banyak juga orang-orang yang akhirnya tahu Universitas Budi Luhur dari webinar-webinar yang saya lakukan. Saat ini sudah kurang lebih 10 webinar yang saya lakukan. Terutama membahas tentang seputar karir, juga profesi masa depan. Makanya webinar di Universitas Budi Luhur itu bentuknya adalah wujudkan passionmu. Yang terakhir, ya udah bisa soft selling juga di dalam webinar. Jadi di sela-sela webinar kita bisa nih jual-jualan apapun yang bisa kita jual. Oke. Contohnya ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya kan, ini ada nenek-nenek nih. Ada nenek-nenek. Dia tuh namanya Grandma Apricot. Dia sama sekali awalnya tuh nggak paham gimana caranya ngejual buah biasa sampai akhirnya pandemi ini mengharuskan si Grandma Apricot ini mau nggak mau tuh untuk tampil. Dia membuat dirinya tuh live streaming dan dia ngejual buah apricot. Kita lihat contohnya ya. 这横掐的一半碎，好吃的很。我跟你说，你看好吃不好吃？看，我给你咬一口看。我还摸软，看。好吃很。去过年，我的孙子就在我左脚说话呢。人家就问这横这个历史多年的。 我还说不上的，我说快走，拉婆给说。然后奶奶直播了一会儿呢，然后就粉丝哗哗往上涨嘛，她直播起来更加接地气了。直播了，按照今年这个发展势头的话，我预计会比往年至少翻个5番。 1天是按小时给钱呢，还是按1天？
学会后，啥都交通方便，在网高头一介绍，站子一来就给人家站好，这样站好呢，紧吃面就到了，好嘞。我别看一会儿啊，看大家看了。Nah, jadi kalau teman-teman lihat ternyata keunggulan live streaming ini nih sebenarnya buat bisnis juga bagus ya. Oke, apa aja sih keunggulan live streaming secara keseluruhan, mau itu bentuknya webinar atau mau live streaming untuk ngejual sesuatu. Soalnya teman-teman pasti sering lihat nih, pengguna Shopee deh. Saya mau tanya, paling teman-teman sering banget ngelihat di Shopee itu ada yang namanya live, di mana orang-orang jualan, tapi jualannya tuh bentuknya adalah live streaming di dalamnya. Dan teman-teman otomatis bisa mesen secara langsung sama yang lagi live streaming tersebut. Karena sebenarnya gini, hampir semua sosial media yang kita miliki itu punya fitur live. Terus juga semakin diminati juga nih, terutama buat bisnis supaya bisa melakukan sebuah teknik namanya unboxing ekonomi. Jadi kadang-kadang kalau seseorang mau beli sesuatu, mereka bakal ngeliat dulu nih reviewnya kayak gimana ya. Teman-teman mungkin mau beli handphone baru nih, paling teman-teman akan ngeliat yang namanya YouTube untuk ngeliat reviewnya seperti apa. Nah itu disebut unboxing ekonomi. Jadi live streaming ini bisa menjadi penghubung antara brand sama target marketnya mereka dengan cara apa? Biasanya si influencer itu melakukan sebuah review atau unboxing terhadap sebuah produk supaya orang lain tuh jadi tambah pingin untuk membelinya. Terus berikutnya keunggulan live streaming ini memiliki engagement yang sangat tinggi ya. Soalnya interaksinya tuh langsung, bisa tanya jawab langsung dan gak ada batasan meskipun ada batasan jarak. Tapi seolah-olah nggak ada batasan, soalnya kadang-kadang kita tuh akan ngerasa deket aja sama orang yang lagi live streaming. Mungkin teman-teman pernah baca sebuah berita ada orang lagi belajar, terus dia live streaming, terus dia ditemani sama ya, live streamingnya tuh sama ribuan orang, ataupun orang tersebut lagi makan, terus kita liatin berasa makan bareng. Nah itu engagementnya lumayan tinggi tuh. Ini dia, kunci utama berbisnis di era new normal ini nih. After pandemi ini otomatis akan banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah interaksi langsung tanpa terbatas sama jarak. Jadi orang-orang tuh lebih suka di rumah, tapi mereka mau experience sesuatu dengan cara apa? Dengan cara live streaming tadi. Terus juga kalau misalnya teman-teman memiliki sebuah brand atau sebuah produk, produknya itu bisa dikemas dengan cara membuat sebuah webinar atau live streaming yang memiliki kebermanfaatan untuk audiensnya teman-teman. Berikutnya teman-teman mau nggak mau tuh harus go online dengan live streaming. Mau itu yang profesinya guru, dosen terutama ya, itu mau nggak mau harus punya skill untuk membuat sebuah webinar. Terutama mungkin kedepannya kita akan terus banget untuk webinar ini. Terbiasa lah ya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat konten webinar seperti apa? Pertama, teman-teman bisa cari ide dulu nih. Apa ide awal gagasannya teman-teman nih untuk bikin webinar. Terus juga kenapa hal tersebut penting untuk dibahas. Kalau misalnya nggak penting, mendingan nggak usah dibahas. Yang terakhir, apa sih manfaatnya buat audiens? Misalnya kalau teman-teman jualannya tuh hijab, bisa aja bikin live streaming atau webinar tentang cara-cara mengenakan hijab yang baik dan benar. Itu akan sangat bermanfaat sekali buat target marketnya teman-teman. Nah, di dalam membuat materi, pertama saya menyarankan teman-teman tuh jauhi dulu komputer, konsepkan webinarnya teman-teman dulu tanpa distraksi. Berikutnya ikutin Steve Jobs. Steve Jobs aja kalau mau bikin sesuatu, misalnya presentasi, dia merencanakan, memvisualisasikan, dan membuat ide awal tuh dengan bermodalkan selembar kertas dan pensil. Jadi tulis aja dulu idenya teman-teman di selembar kertas, nggak usah neko-neko gitu di komputer. Nanti kelamaan di komputer yang ada teman-teman terdistraksi sama notifikasi yang ada. Tulis apa yang ada di pikiran teman-teman untuk jadi ide awal webinarnya teman-teman.
Terus juga luangkan waktu untuk riset kalau webinarnya teman-teman mengandung sebuah topik khusus yang mendalam. Nah, bila ada data atau fakta atau quotes tertentu, teman-teman bisa melakukan riset. Jadi dicatat dulu sumbernya. Berikutnya, gimana sih cara membuat slide deck webinar yang bagus? Kalau bisa jangan lebih dari 75 kata per slide. Soalnya kalau lebih ya itu namanya bukan slide melainkan dokumen. Orang juga yang lihat webinarnya teman-teman males gitu. Teman-teman juga kalau bisa jangan terlalu banyak menggunakan bullet point, soalnya udah kuno. Kalau misalnya nggak butuh-butuh amat, nggak usah pakai bullet point di PowerPoint. Pastiin juga fontnya teman-teman tidak terlalu kecil dan bisa dibaca dengan jelas, soalnya kadang-kadang beberapa peserta webinar tuh ngelihatnya di handphone. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan warna dalam tiap elemen visual nih. Warna kontras maksudnya. Contohnya backgroundnya berwarna terang, teksnya mungkin berwarna gelap, atau backgroundnya berwarna gelap, teksnya berwarna terang. Oke, berikutnya perlengkapan yang dibutuhkan, gear yang dibutuhkan untuk teman-teman melakukan webinar. Istilahnya persiapan teknis lah ya. Pertama, pastikan teman-teman untuk ini ya, untuk melakukan webinar tentu aja sebenarnya harus punya laptop. Nah, itu harus banget nih, makanya saya nggak terlalu masukin laptop di sini. Yang saya masukkan adalah webcamnya. Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk beli webcam baru? Kadang-kadang webcam yang ada di komputernya teman-teman atau apalagi komputernya yang zaman old itu kan nggak bagus banget tuh webcamnya. Teman-teman boleh beli webcam khusus yang ditempelkan di laptopnya atau komputernya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngerasa kok udah beli webcam tapi cahayanya kurang gitu bagus, teman-teman boleh beli yang namanya ring light. Harganya 25 ribuan sampai dengan ada yang sampai jutaan, tapi saya rasa sih teman-teman juga masih bisa menggunakan cahaya natural dari matahari. Nah, yang penting banget sih sebenarnya teman-teman juga harus punya mic, di mana mic-nya itu punya kualitas suara yang jernih supaya orang yang ikutin webinarnya teman-teman itu mendengarkannya tuh nyaman, jadi nggak terlalu bising. Tapi nanti saya akan coba kasih sebuah aplikasi yang bisa teman-teman gunakan di laptop supaya teman-teman kualitas audionya tuh jernih, terutama untuk webinar. Atau juga teman-teman sebenarnya bisa menggunakan smartphone. Nah, ini nanti saya bakal coba kasih aplikasi smartphone yang bisa teman-teman gunakan untuk merubah smartphone-nya teman-teman. Soalnya kan kamera smartphone bagus nih. Nah, teman-teman bisa ngerubah kamera smartphone-nya teman-teman itu untuk jadi webcam. Nah, gimana caranya? Ikutin terus sampai selesai webinar ini. Oke, kita tadi udah bahas hardware, berikutnya kita bahas yang namanya software. Pertama, tentu saja teman-teman butuh yang namanya PowerPoint, Google Slide, atau Keynote untuk Mac, terutama bagi teman-teman yang melakukan webinar dengan memaparkan sebuah slide deck nih. Itu penting banget. Teman-teman juga harus kuasai gimana cara menggunakannya. Berikutnya teman-teman juga butuh sebuah aplikasi meeting. Nah, saya sarankan juga teman-teman sesuai keperluan aja. Misalnya Zoom nih yang lagi populer itu kan maksimal cuma 45 menit, terutama bagi teman-teman yang tidak memiliki akun premium Zoom. Nah, kalau Google Meet teman-teman bisa gunakan, itu lumayan panjang katanya sih sampai dengan 24 jam. Ada kali ya orang webinar sampai 24 jam per harinya, atau teman-teman bisa menggunakan Webex meeting. Berikutnya teman-teman juga harus punya kanal khusus. Biasanya bagi teman-teman yang mau webinarnya tuh bukan cuma ada di Zoom aja atau Google Meet aja, cuma mau live streaming di kanal lain, teman-teman bisa pilih antara YouTube, Facebook, IG, atau Twitch. Gimana caranya sih supaya teman-teman bisa uh, membuat atau memirrorkan live streamingnya yang dari Zoom ke YouTube? Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya OBS Studio. Nah, ini ada 3 aplikasi yang mungkin jarang teman-teman gunakan. Ada yang namanya Capture, OBS Studio, sama Vidrio. Nanti saya coba jelaskan satu persatu fungsinya apa. Berikutnya ada Droid Cam nih, bagi yang tadi pingin tahu emang bisa ya kalau misalnya kamera smartphone itu berubah menjadi webcam. Nah, nanti bisa pakai yang namanya Droid Cam ini.
Terakhir ada aplikasi Crips supaya audionya teman-teman tuh tetap jernih. Mungkin nggak pakai mic yang bagus tapi tetap jernih karena teman-teman menggunakan si aplikasi atau softwarenya si Crips ini. Oke, pertama adalah Logitech Capture. Apa sih Logitech Capture ini? Dia adalah software gratis buatan Logitech di mana sebenarnya teman-teman yang menggunakan webcamnya Logitech atau yang tidak menggunakan webcamnya Logitech itu bisa menggunakan setting yang lebih baik, misalnya supaya hasil webcamnya tuh cahayanya lebih terang, atau bahkan teman-teman bisa live streaming juga dari Logitech Capture ini. Teman-teman bisa live stream tembak ke YouTube Live. Lumayan keren nih kayaknya softwarenya teman-teman. Nah, itu dia nih. Jadi teman-teman bisa lihat cahayanya tuh bisa teman-teman rubah, bahkan make up teman-teman bisa pakai make upnya virtual, atau teman-teman bisa langsung live streaming dari Zoom ke YouTube-nya teman-teman, ke kanal YouTube-nya teman-teman, jadi live YouTube. Berikutnya ada yang namanya OBS Studio. OBS Studio ini adalah salah satu software yang digunakan untuk live streaming ke berbagai macam kanal, misalnya YouTube. Nah, ini tadi juga si Capture punya, tapi fiturnya kurang begitu lengkap. Teman-teman perlu juga menggunakan si OBS Studio ini supaya teman-teman bisa men-setting live streamingnya seperti apa. Nah, baik Capture maupun OBS Studio ini gratis. Atau bagi teman-teman yang nggak mau pusing ya kan, maunya mah saya nggak pusing-pusing amat, ya udah webinar aja. Saya cuma mau ngerekam webinar. Nah, kalau teman-teman mau ngerekam sebuah webinar, teman-teman boleh menggunakan Vidrio. Vidrio merupakan sebuah aplikasi di mana teman-teman yang tadi tanya tuh, emang bisa ya smartphone jadi webcam? Nah, ternyata bisa, itu dengan menggunakan Droid Cam. Jadi teman-teman boleh lihat nih, ini dari channel YouTube-nya Jagat Review, teman-teman bisa lihat nih kualitas kamera smartphone yang dijadikan sebagai webcam itu luar biasa bagus banget. Jadi jangan ragu untuk menggunakan si Droid Cam ini. Ada versi premium, ada versi gratis. Yang gratis pun udah lumayan bagus, nggak ada watermark ya kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan Droid Cam ini di Android-nya ataupun di iOS supaya teman-teman bisa menjadikan smartphone teman-teman sebagai webcam. Nah, ini nih yang saya mau kenalin juga nih, mungkin jarang ada yang pakai, namanya Crips. Crips ini adalah sebuah software yang digunakan untuk meredam noise atau gangguan terutama saat percakapan online berlangsung atau webinar berlangsung. Hi, Jake. Hello, Amanda. So I checked the reports from last month, and the office is going to be happy about them. Wait, Amanda, I can't hear you. Whose dog is barking there? What's all that noise? So sorry, I'm at the cafe. Hold on a minute. Please say it again. Can you hear me now? Yes, I can finally hear you. As I was saying, I checked the reports, and we have very promising results. Crisp. One button, no noise. Oke, berarti keahlian teknis yang perlu dikuasai apa aja, yaitu mampu menggunakan internet. Berikutnya teman-teman harus bisa mengoperasikan gadget, laptop atau smartphone-nya sendiri. Dan yang paling penting sih menguasai teknik share screen, slide deck via aplikasi meeting dengan OBS. Supaya apa? Ya mungkin teman-teman yang lagi mau webinar terus mau di live streaming ke YouTube itu bisa menggunakan yang namanya si OBS ini supaya teman-teman yang webinar bukan cuma di Zoom aja tapi di YouTube juga bisa nonton secara live. Oke, kita udah ngerti cara bikin konten webinar, kita juga udah tahu perlengkapannya apa aja.
Nah, udah jadi kontennya, kita harus mempromosikan webinar kita ke audiens kita nih. Caranya gimana? Mungkin teman-teman dari circle yang telah ada dulu nih disebarnya, misalnya dari nomor kontak, teman-teman bisa SMS, atau juga teman-teman bisa WhatsApp secara personal, atau dari grup WhatsApp atau grup Telegram, ajak yang lain untuk ikut atau join webinar. Nah, di mana teman-teman kalau mau kasih tahu mereka, jangan lupa kirimin juga link webinarnya teman-teman yang teman-teman dapatkan dari aplikasi meeting, misalnya Zoom Meeting atau Google Meet. Teman-teman juga bisa sounding di sosial medianya teman-teman. Siapa tahu teman-teman punya follower yang banyak, kasih tahu aja mau melaksanakan sebuah live streaming webinar. Nah, kasih tahu linknya di mana supaya nanti teman-teman bisa dapat audiens yang banyak untuk ikut webinarnya teman-teman. Atau bagi teman-teman yang punya database email juga nggak apa-apa, langsung aja di blast database emailnya dengan ajakan untuk mengikuti webinar disertai dengan link. Oke, itu tadi dari yang udah ada nih. Sekarang kita mau coba promosikannya lewat aplikasi atau website. Pertama, teman-teman mungkin boleh kalau misalnya mau di-share ke dalam grup khusus yang punya minat sama di Meetup, teman-teman bisa nih nge-share sebuah webinar di mana teman-teman bisa memilih nge-share-nya. Misalnya teman-teman bisnisnya tuh hijab, webinarnya tuh tentang menggunakan hijab. Nah, teman-teman cari aja Meetup, misalnya di sana ada organisasi atau ada kumpulan penggiat hijab. Nah, teman-teman bisa share webinarnya di sana. Atau juga Eventbrite. Nah, bagi teman-teman Eventbrite ini gratis. Bisa ngadain sebuah acara, baik itu webinar ataupun acara offline. Ataupun yang saya biasa gunakan yaitu aplikasi Ngampus. Nah, gratis juga. Nanti teman-teman bisa nih taruh di Ngampus kalau punya eventnya tuh seputar event edukasi. Atau bagi yang pingin di reach atau dijangkau oleh audiens yang lebih luas, teman-teman boleh email adminnya jadwalevent.web.id. Nah, di situ biasanya banyak banget event-event webinar. Nah, nggak ada salahnya teman-teman langsung aja email adminnya jadwal event kalau misalnya teman-teman ada webinar, supaya nanti orang-orang yang menjadi komunitas di dalam jadwal event tersebut itu bisa mengikutinya. Atau juga teman-teman bisa menggunakan Google Form. Jadi sesimpel supaya orang lain daftar webinarnya teman-teman, nanti mereka bakal masukkan nomor telepon, email, ataupun nama yang bisa teman-teman follow up nanti di chat ataupun di emailnya supaya ikut webinarnya teman-teman. Nah, yang paling baru yang jarang digunakan adalah ZM URL atau Zoom URL. Ini adalah sebuah website di mana teman-teman bisa menyelenggarakan sebuah webinar, sebuah meeting live streaming dengan banyak orang, di mana nanti akan dapat sebuah link khusus yang terkoneksi dengan Zoom meetingnya teman-teman. Linknya saya tinggalkan di bawah supaya nanti kalau teman-teman yang mau pakai Zoom URL ini bisa langsung coba-coba. Ini gratis, jadi teman-teman nggak usah takut ya, semua yang saya kasih tahu tuh di sini sifatnya aplikasinya atau softwarenya gratis. Oke, terus gimana nih kalau tips agar orang lain mau mendaftar webinarnya kita? Pertama, ya udah coba aja bahas topik webinar yang sangat diminati sama target market saat ini. Misalnya lagi tren nih di industri sekarang, misalnya lagi COVID-19 ini, teman-teman mau jualan obat nih, ya udah teman-teman bisa tuh grab orang-orang yang istilahnya dia mau gaya hidup sehat di new normal ini, teman-teman adain aja sebuah webinar tentang kesehatan. Nah, nanti diakhiri dengan jualan produknya teman-teman. Atau teman-teman bisa iming-imingi dengan memberikan giveaway atau promosi. Jadi ikuti webinar ini gratis, nanti kamu bisa dapat voucher atau potongan harga misalnya untuk membeli produk ini. Beberapa waktu lalu saya juga ikut salah satu produk yang mengadakan webinar, dan saya juga kaget ternyata ya setiap peserta webinar tuh dikirimin produknya ke rumah masing-masing sebagai sampel.
Atau juga teman-teman bisa membahas webinar yang punya manfaat buat audiens. Meskipun misalnya teman-teman nggak jualan gitu, mau ngumpulin nomor kontak aja juga boleh. Jadi misalnya audiensnya teman-teman adalah orang-orang yang mau ngelanjutin S2 nih, kayak misalnya di Universitas Budi Luhur, ya udah adain aja sebuah webinar tentang perkuliahan S2 di universitasnya teman-teman. Itu juga salah satu contoh. Dan yang paling terakhir nih, ya udah kalau misalnya teman-teman cantumkan aja free webinar, dapatkan e-sertifikat keikutsertaan. Wow, orang-orang saat ini siapa sih yang nggak mau dapat sebuah istilahnya e-sertifikat gitu, apalagi yang SKPI ya, lumayan tuh. Nah, ini taktik nih ya. Jadi ini udah masuk ke bagian akhir, taktik untuk mengikuti sebuah webinar, terutama kalau teman-teman sebagai hostnya atau sebagai pematerinya seperti apa sih. Pertama, saat memulai webinar, jangan lupa untuk sapa nama peserta yang hadir. Misalnya, terima kasih Bapak Norman dari Jawa Tengah sudah hadir di webinarnya kita. Terima kasih waktunya. Disapa aja, sebutin namanya yang ada di kolom komentar. Berikutnya, teman-teman juga jangan lupa memperkenalkan diri. Nah, habis disapa, sebelum mulai webinar, kasih tahu dirinya teman-teman siapa, asalnya dari mana, pekerjaannya apa, dan apa sih motivasinya untuk melaksanakan sebuah webinar. Teman-teman juga bisa memberikan instruksi sebelum webinar berlangsung. Misalnya, jangan lupa absen gitu di kolom chat, supaya nanti sertifikatnya sesuai dengan nama. Itu juga bisa. Nah, strategi saat pemaparan berlangsung. Teman-teman bisa memainkan intonasi suara supaya orang-orang nggak terlalu bosen untuk istilahnya ngederin teman-teman. Jadi ada nada-nada di mana teman-teman adanya tinggi, ada juga rendah. Dan pastikan juga teman-teman audionya tuh tidak bermasalah. Kadang-kadang saya temui banget di setiap webinar yang saya ikuti, kadang-kadang tuh audionya hilang dan muncul. Jangan lupa sampaikan materi dengan penjelasan yang ringan. Tentu aja kita sadar bahwa webinar ini sebenarnya adalah pertemuan seminar lewat online, makanya topiknya jangan berat-berat, ngejelasinnya juga yang ringan-ringan aja. Terus juga teman-teman perhitungkan batas waktunya, terutama bagi yang menggunakan Zoom. Kan batas waktunya tuh 45 menit, ya udah webinarnya tuh nggak usah lama-lama, misalnya 30 menit untuk webinar itu cukup yang menggunakan Zoom. Oke. Setelah pemaparan slide deck, langkah berikutnya apa? Teman-teman bisa melakukan interaksi lebih mendalam dengan menjawab pertanyaan para peserta. Terus juga ketika udah selesai, jangan lupa tutup dan mengucapkan terima kasih kepada peserta. Nah, yang terakhir yang paling penting nih, kalau teman-teman punya bisnis atau punya sebuah produk dan jasa, jangan lupa untuk mengajak audiens peserta webinarnya teman-teman itu untuk melakukan sebuah aksi. Atau biasanya di dalam ilmu marketing tuh call to action. Contohnya adalah terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mengikuti webinar ini. Nah, saya punya sebuah produk, misalnya saya punya sebuah jasa yang kurang lebih kalau bapak-bapak, ibu-ibu beli sekarang itu harganya dapat potongan. Ini sebagai contoh, dan contohnya ini contoh nyata, misalnya terima kasih teman-teman ya, kalau mau banyak belajar tentang ilmu teknologi informasi, bikin webinar yang keren, boleh aja nih masuk ke program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Atau yang mau pintar hitung-hitungan, boleh juga masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Nah, yang mau bikin konten keren, boleh masuk ke Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Atau juga yang mau jago berpolitik serta mau wawasannya tuh secara global bagus, bisa masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, teman-teman yang suka banget nih sama gadget, hobinya ngotak-ngatik gadget, boleh masuk ke Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana teman-teman melakukan yang namanya call to action, yaitu mengajak orang-orang untuk melihat-lihat bisnisnya teman-teman. Siapa tahu dari banyaknya orang tersebut ada yang nyangkut akhirnya dia membeli atau menggunakan jasa atau produknya teman-teman. Oke, kesimpulannya apa? Di new normal, di era new normal ini,
merubah cara manusia untuk terkoneksi. Nah, webinar atau live streaming bisa jadi salah satu cara mempromosikan brand atau mengembangkan potensi diri serta personal brandingnya teman-teman ke target market audience via live streaming. Nah, keahlian teknis juga dibutuhkan untuk melakukan sebuah webinar. Selain kemampuan menguasai teknologi, teknik komunikasi yang baik juga untuk melaksanakan live streaming webinar itu sangat diperlukan. Nah, kalau saya ini contoh yang jelek nih, cadel dan tidak bagus untuk mengadakan sebuah webinar, tapi saya tetap maksa. Soalnya saya mau coba mempush diri saya, potensi diri saya sampai sejauh mana. Nah, saya menantang teman-teman di akhir, yuk coba buat webinarnya teman-teman sendiri dengan teknologi yang teman-teman sudah pelajari, dengan juga pengetahuan yang telah teman-teman dapatkan di hari ini. Oke, itu aja webinarnya Al hari ini. Terima kasih udah ikut webinar seriesnya kali ini. Al akhiri. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, ada nomor kontaknya Al, ada nomor emailnya Al. Terima kasih udah ikut webinar. Al akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.